Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bersama saya Dice Asri, kelas B4 2019 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dalam mata kuliah BK Belajar. Di sini saya akan mengkonseling individual tentang kesulitan belajar menulis atau yang dikenal dengan disgrafia. Adapun identitas konseli, nama di sini hanya inisialnya saja M, usianya 6,5 tahun, kelas TKB, jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, dan domisili di Bandung. Deskripsi masalah. Di sini konseli mengalami kesulitan belajar dalam hal menulis. Nah, di sini konseli kesulitannya bukan dia tidak bisa menulis, tapi sebenarnya dia itu anak yang cerdas dan pintar dalam berhitung maupun membaca, tidak ada kesulitan, bahkan melebihi anak-anak yang di atasnya yang sudah masuk ke SD. Nah, kesulitan di sini terutama dalam menyalin tulisan yang ada di papan tulis, gitu. Dia selalu mengeluh capek. Nah, di sini kekhawatiran orang tua bila tidak segera ditangani, sekarang di tingkat SD itu semakin berat, ya, karena dikhawatirkan akan menjadi masalah kalau tidak segera ditangani. Bisa saja nanti ketika di SD kalau tidak ditemukan masalahnya apa, dia bisa tertinggal menulis, bahkan dia mungkin bisa jadi bahan olok-olokan teman sebayanya. Nah, di sini ada kerangka kerja teoretik. Nah, di sini ada teori kognitif Gestalt, yaitu termasuk pada kelompok aliran kognitif holistik. Nah, menurut Gestalt bahwa belajar itu adalah proses mengembangkan insight. Apa itu insight? Yaitu pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam situasi permasalahan. Nah, bahkan insight ini dianggap dari inti pembentukan tingkah laku. Nah, untuk teori ini dikembangkan oleh Kafka, Kahler, dan Wertheimer. Nah, belajar itu sendiri menurut pandangan teori Gestalt, itu yang pertama belajar berdasarkan keseluruhan. Nah, di sini teori Gestalt menganggap bahwa justru keseluruhan itu lebih memiliki makna dari bagian-bagian. Jadi, bagian-bagian hanya berarti apabila ada dalam keseluruhan. Jadi, makna dari prinsip ini itu pembelajaran itu bukanlah berangkat dari fakta, akan tetapi berangkat dari suatu masalah. Nah, dari masalah itulah siswa dapat mempelajari fakta. Nah, yang kedua, anak belajar merupakan keseluruhan. Nah, prinsip ini mengandung pengertian bahwa pembelajaran anak itu bukanlah hanya mengembangkan intelektualnya saja. Nah, akan tetapi mengembangkan kepribadian anak seutuhnya. Jadi artinya apalah artinya kemampuan intelektual? Manakala tidak diikuti sikap yang baik dan tidak diikuti oleh pengembangan seluruh potensi yang ada dalam diri anak, gitu. Nah, oleh karenanya mengajar itu bukanlah menumpuk memori anak dengan fakta-fakta yang lepas, tetapi berusaha mengembangkan keseluruhan potensi yang ada dalam diri anak tersebut. Nah, yang ketiga, belajar berkat insight. Nah, telah dijelaskan bahwa insight itu adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam situasi permasalahan. Jadi dengan demikian, belajar itu akan terjadi manakala dihadapkan kepada suatu persoalan yang harus dipecahkan. Nah, jadi belajar bukanlah menghafal fakta. Jadi melalui persoalan yang dihadapi itu, anak akan mendapat insight yang sangat berguna untuk menghadapi setiap problema. Yang keempat, belajar berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman itu adalah suatu kejadian yang dapat memberikan arti dan makna kehidupan bagi setiap perilaku individu. Belajar itu melakukan
reorganisasi pengalaman-pengalaman masa lalu yang secara terus-menerus disempurnakan. Nah, dari diagnosis di sini bahwa dikemukakan bahwa M, anak yang akan saya konseling ini, malas menulis dengan alasan terlalu capek ya. Dia malasnya itu ketika menyalin dari papan tulis ke buku tulisnya. Nah, di sini kita coba gali ya, kalau masalah untuk naik turun tidak beraturan, kadang ditambah sering menyimpan huruf kapital di tengah kalimat, masih saya maklumi karena anak usia 6,5 tahun itu memang mengikuti mood gaya belajarnya itu. Tapi saya gali bagaimana supaya dia tidak mengeluh menyalin tulisan di papan tulis itu gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada prognosis. Nah, jadi kita sebagai konselor atau saya pembimbing mencoba membantu konseli agar dapat aktif kembali mau menulis. Nah, kita pertama itu mencoba bertanya, kendala apa yang dirasakan saat ini? Awal permulaannya saya menanya mungkin ada masalah dalam penglihatannya. Biasanya anak-anak yang gemar main HP, biasanya itu kalau berhubungan dengan yang namanya menyalin tulisan di papan tulis, kadang kita merasa silau gitu ya. Mungkin anggapan saya sementara seperti itu. Nah, tapi setelah diselidiki, nah ternyata di sini saya mencoba membujuk si konselor tersebut untuk terbuka dengan masalah yang dihadapinya. Nah, misalkan di sini ada tulisan atau kata, sebelum makan kita harus berdoa dulu. Nah, di papan tulis misalnya ada tulisan yang barusan saya sebut. Nah, jadi si konseli ini menyalin kalimat di atas itu dengan cara memindahkan satu persatu huruf. Jadi dalam kata sebelum, dia mengambil huruf S-nya dulu. Otomatis dia akan mengangkat kepala. Lalu dia menyalinnya, dia akan menunduk. Untuk huruf selanjutnya dia seperti itu. Nah, jadi ketika ada kalimat yang ada huruf 31 huruf, kita nggak kebayang, dia akan mengangkat dan menunduk sebanyak 31 huruf tersebut. Nah, akhirnya diketahui bahwa di sini permasalahannya. Nah, kemudian kita coba tukar posisi. Dia yang untuk menjadi gurunya, saya yang menjadi muridnya, yang menjadi dia, gitu ya. Nah, akhirnya dapatlah bahwa dia sekarang yang terbalik jadi menasihati saya. Ketika saya tidak mau menulis, dia langsung mengatakan, karena saya waktu sebelumnya memberitahu kepada M ini bahwa cobalah, karena kamu itu sudah pandai membaca, sudah lancar membaca, coba sekarang memindahkan hurufnya jangan satu huruf tapi per kata gitu. Nah, akhirnya dia mencobanya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tujuan konseling sendiri itu membujuk konseli agar timbul kembali semangat belajarnya karena kesulitan menulis ini ya. Nah, sebenarnya sih bukan masalah yang serius ya, cuman memang kita khawatir saja gitu karena zaman sekarang ini kan SD ini sudah sangat berat sekali gitu ya. Nah, saya berusaha membantu dengan lewat konseling ini gitu. Nah, untuk layanan konseling sendiri di sini mengawali konseling berupa attending. Nah, maksudnya agar konseli merasa diterima dan nyaman dengan konselor. Jadi di sini tidak langsung kita menanyakan kepada si anak, ayo kita kita mengerjakan ini atau kamu kenapa nggak mau begini enggak. Kita pendekatan dulu, kita buat nyaman dulu bahwa dia harus menerima saya dulu gitu. Nah, lalu menciptakan rapport, yaitu hubungan baik dengan konseli. Jadi dia harus percaya dulu kepada saya sebelum saya melakukan tindak konseling ini gitu ya, agar dia bisa menerima karena ini untuk kebaikannya. Lalu selanjutnya ke inti konseling. Nah, di sini konseli didorong untuk mengutarakan perasaan-perasaannya saat menjalani konseling. Jadi kita pelan-pelan sebagai konselor mengajak ngobrol atau bertanya, apa sih, kenapa, apa yang menjadi alasan, kenapa sampai tidak mau menulis, sayang loh, padahal kamu anak pintar.
eh, membacanya sudah lancar, berhitungnya jago gitu, kita puji dulu gitu ya. Nah, yang terakhir mengakhiri konseling. Nah, di sini diberi pengertian bahwa kesulitan itu bisa ditangani, bisa dilalui kalau dia mau berusaha tuh ya untuk merubahnya. Nah, untuk hasil layanan konseling sendiri, nah di sini konseli dan konselor membuat kegiatan baru sesuai apa yang diinginkan oleh konseli. Nah, ketika konselor sudah menemukan titik permasalahan yang dirasakan dan dihadapi konseli, nah di sini kita menggunakan teknik modeling langsung selain teknik gestalt. Bagaimana itu menggunakan modeling langsung? Nah, seperti tadi yang saya utarakan. Ketika posisi saya sebagai pembimbing atau sebagai seorang konselor, nah sekarang kita kembalikan posisi konselor, saya menjadi konseli dan konseli menjadi konselor gitu ya. Dan alhamdulillah memang ini berhasil. Nah, jujur saja untuk usia 6,5 tahun ini masih membutuhkan banyak pujian dan reward ya untuk anak itu. Jadi kita jangan bosan untuk memuji. Tidak ada salahnya kita memberikan hadiah atau harga yang murah meriah lah, seperti permen atau satu buah pensil, itu sudah bisa membeli hati si konseli tersebut. Nah, lalu untuk rencana tindak lanjut. Nah, di sini apabila konseli kembali mengalami kebiasaannya tidak mau menulis, akan dilakukan konseling ulang. Nah, jadi di sini peran saya sebagai konselor ketika sudah berhasil ya seperti sekarang ini, nah tidak lepas begitu saja. Tapi langsung ada pemantauan secara berkelanjutan, tidak berhenti sampai di sini saja. Nah, bahkan nanti sampai 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita pantau terus ya. Nah, saya di sini begitu menyadari bahwa sejatinya mengajar itu adalah belajar memahami karakter seseorang gitu konseli, dan belajar sabar dalam menghadapi murid, begitupun menghadapi konseli yang sebenarnya jujur saja cukup melelahkan. Namun bagi saya ini terasa sangat menyenangkan bila bisa memberi manfaat terhadap sesama. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan saya bersama anak tersebut dan alhamdulillah ada kemajuan ke arah yang positif. Demikian presentasi dari saya, penjelasan tentang kegiatan konseling individual ya yang saya laksanakan. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat dan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.